keterbatasan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pola konsumsi yang meningkat mengakibatkan pemerintah mengambil langkah kerjasama dengan negara lain untuk melakukan ekspor dan impor, sehingga melahirkan pelaku perdagangan internasional, biasanya eksportir dan importir, menjadi pemeran utamanya. Inilah pelaku perdagangan internasional. Kelompok eksportir. Kelompok eksportir sering disebut dengan penjual, seller atau pensuplai, pemasok atau supplier. Terdiri dari satu, produsen eksportir. Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan. Kedua, consignment house, perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat, tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Ketiga, pedagang ekspor, barang usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenal ekspor dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Keempat, agen ekspor. Jika hubungan antara ekspor merchant dengan produsen tidak hanya sebagai rekan bisnis tapi sudah mengikat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini ekspor merchant disebut juga sebagai ekspor agen. Kelima, wisma dagang. Bila suatu perusahaan atau koeksportir dapat mengembangkan ekspornya, tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi, maka eksportir demikian mendapat status general exporters. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok importir. Kelompok importir terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengusaha impor atau disebut dengan import merchant adalah badan usaha yang dimana diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor atau TAPPI untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut. Dan yang kedua, approved importer merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu sale agent importer, di mana perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilannya untuk menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang kelompok indentor dan kelompok pendukung. Langsung saja, kelompok indentor, para pemakai langsung dan para pedagang langsung. Bila mana kebutuhan atau suatu barang yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor dari luar negeri. Sehingga di antara barang-barang kebutuhan itu ada yang diimpor untuk konsumsi sendiri dan ada kalanya untuk dijual kembali. Kelompok pendukung. Biasanya pendukung ini disediakan oleh pemerintah. Maksudnya, walaupun eksportir maupun importir menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional, namun kita tidak dapat mengabaikan peran dari pihak lain yang melancarkan kegiatan eksportir dan importir. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional. Jenis alat pembayaran, alat transaksi yang biasanya mempermudah jual beli antar negara. Yang pertama adalah valuta asing. Falas biasanya digunakan sebagai jenis mata uang untuk
mempermudah transaksi sebab banyak sekali negara yang menggunakan falas sebagai alat pembayaran. Yang kedua adalah wesel. Wesel biasanya digunakan sebagai biaya untuk proses pengiriman jika menggunakan jasa ekspedisi. Yang ketiga adalah kredit card. Kredit card biasanya digunakan oleh para belanja online untuk mempermudah transaksi pembayaran antar negara. Selanjutnya vintage atau finansial dan teknologi. Di era digital, hampir semua aspek kehidupan manusia didigitalisasi, termasuk pembayaran itu sendiri. Mungkin itu presentasi dari kami. Ini adalah bagian dari umumnya saja, untuk mempermudah kita untuk mengerti terlebih dahulu. Thank you, Dofu-Dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.